Tidak ada yang menyangka bahwa siang itu, di tengah hiruk-pikuk pasar yang panas dan sesak, sebuah kejadian kecil yang hampir diabaikan banyak orang justru akan mengubah hidup dua manusia yang sama sekali tidak saling mengenal. Seorang janda cantik dan kaya raya. Seorang wanita yang selama ini dihormati dan disanjung oleh banyak orang. Tiba-tiba roboh tanpa daya di antara keranjang sayur dan teriakan pedagang. Dan ketika puluhan pasang mata hanya memandangi tubuhnya yang tergeletak, seseorang yang tidak pernah diperhitungkan, seorang pengemis lusuh dengan pakaian compang-camping, menjadi satu-satunya orang yang berlari menyelamatkannya. Tak ada yang tahu bahwa dari sentuhan pertama itu, dari ketulusan yang lahir tanpa pamrih, sebuah perjalanan panjang menuju cinta dan pengharapan baru akan dimulai. Siang itu matahari terasa jauh lebih kejam dari biasanya. Udara panas memantul dari atap seng pasar tradisional, membuat setiap napas terasa berat. Bau sayuran, ikan, keringat, dan debu bercampur menjadi satu. Suara pedagang memanggil pembeli bersahutan dengan tangis anak kecil dan denting timbangan tua yang dipukul berulang. Di tengah keramaian yang kacau itu, seorang wanita berwajah lembut berjalan pelan sambil membawa tas belanja. Nadira, janda berusia 35 tahun yang dikenal ramah dan dermawan, tampak sedikit berbeda hari itu. Wajahnya pucat, langkahnya goyah, dan matanya berkedip pelan seakan menahan pusing yang semakin kuat. Sejak pagi ia belum memasukkan apapun ke dalam perutnya, terlalu sibuk mengurus berbagai kebutuhan rumah dan pekerjaannya. Udara panas semakin membuat tenaganya terkuras. Ia menelan ludah, mencoba bertahan. Sedikit lagi, hanya cabai dan bawang, bisiknya lirih. Tetapi tubuhnya tidak lagi mendengarkan. Pandangannya berputar, suara pasar mulai menjauh seperti gema, dan sebelum ia sempat meraih meja pedagang di depannya, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Tas belanja terjatuh, sayuran berhamburan, dan Nadira roboh tepat di lantai pasar yang kotor dan dingin. Orang-orang tersentak, beberapa menutup mulut, beberapa hanya saling pandang tanpa keberanian untuk mendekat. "Astaga, itu Bu Nadira!" seru seseorang. Namun meski panik, tak ada yang benar-benar bergerak. Mereka hanya berdiri, ragu, takut, dan sibuk dengan pikiran masing-masing. Sampai dari kejauhan, seorang pria berlari tertatih, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, sobek di bahu, dan wajahnya penuh debu. Sandal sebelahnya bahkan hampir putus saat ia berlari mendekati wanita yang tak sadarkan diri itu. Dialah Raffi, pengemis yang setiap hari duduk di ujung pasar, yang biasanya hanya menunduk meminta sedikit sedekah untuk bertahan hidup. Bu, dengar saya, kenapa Ibu?" Suaranya bergetar cemas ketika ia mengguncang bahu Nadira pelan. Tidak ada respons, nafas wanita itu teramat lemah. Raffi menelan ludah, dan tanpa menunda sedetik pun, ia menurunkan karung lusuh yang selalu ia bawa. Menumpuknya sebagai alas agar kepala Nadira tidak menyentuh lantai. Ia menoleh kanan-kiri, berharap ada yang datang membantu. Namun kerumunan hanya menatap tanpa bergerak. "Pak, tolong bantu saya angkat, ibu ini pingsan," serunya pada pedagang ikan yang berdiri paling dekat. Pedagang itu ragu sejenak sebelum akhirnya maju. Bersama-sama mereka mengangkat tubuh Nadira, dan meski tubuh Raffi sendiri lemah, ia tetap memapah wanita itu di punggungnya. Keringat mengalir deras di keningnya, tapi ia tidak peduli. Yang ia tahu hanyalah ia harus menyelamatkan nyawa seseorang. Kerumunan mulai bergeser memberi jalan saat Raffi berjalan cepat, menembus keramaian pasar dengan tubuh Nadira di punggungnya. Beberapa orang berbisik lirih, tak percaya bahwa pengemis yang sering mereka abaikan itu justru menjadi penyelamat. Tidak ada ojek lewat. Raffi menatap jalan dengan panik, lalu melambai sekuat tenaga ketika sebuah motor melintas di depannya. "Mas, tolong, ini darurat, antar ke rumah sakit." Suaranya serak dan hampir pecah. Tukang ojek itu ragu, memandangi tubuh Nadira yang terkulai lemah. "Kamu siapa? Kenapa bawa ibu ini?" Saya cuma mau bantu. Tolonglah, saya yang tanggung biayanya kalau perlu." Akhirnya, pengendara itu mengangguk. Raffi dengan hati-hati menaikkan tubuh Nadira ke atas motor, memeluknya dari belakang agar tidak jatuh,
Sepanjang perjalanan ia berdoa tanpa henti, "Ya Allah, tolong selamatkan dia, jangan biarkan apapun terjadi." Begitu tiba di rumah sakit kecil di pinggir kota, Raffi berteriak memanggil perawat. Dengan sigap para perawat membawa tandu dan mendorong Nadira masuk ke ruang gawat darurat. Ketika pintu tertutup, Raffi terduduk di kursi tunggu, napasnya terengah, tubuhnya lunglai. Namun matanya tak lepas dari pintu itu. Ia merasa harus menunggu. Entah kenapa, seolah Tuhan menahannya untuk tetap berada di sana. Beberapa orang memandangnya aneh, seorang pengemis lusuh yang tiba-tiba menjadi pahlawan. Tapi Raffi tidak peduli. Ia hanya menunduk, menatap karungnya sambil berharap wanita itu segera sadar. Bagi Raffi, menolong seseorang bukan tentang siapa dirinya, tetapi tentang apa yang hatinya katakan. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecilnya, hari itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ruang tunggu rumah sakit terasa dingin dan sunyi, meskipun beberapa orang duduk di kursi yang berjajar. Suara langkah kaki perawat yang hilir muncul menjadi satu-satunya ritme yang terdengar. Raffi duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Kedua tangannya menggenggam karung lusuhnya, seakan itu satu-satunya harta yang ia miliki. Napasnya masih berat, dadanya naik turun cepat karena tenaga yang sudah terkuras. Baju lusuhnya basah oleh keringat, sebagian karena kepanasan di pasar, sebagian karena ia berlari sekuat tenaga demi membawa Nadira ke tempat aman. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan tubuh Nadira yang terkulai di punggungnya tetap menghantui. "Ya Allah, semoga beliau tidak apa-apa," bisiknya lirih. Setiap kali seorang perawat lewat, kepala Raffi terangkat cepat, berharap kabar baik, tetapi tak ada yang mendekatinya. Beberapa pengunjung memandangnya sambil berbisik, mungkin heran melihat seorang pengemis duduk gelisah seperti keluarga pasien. Raffi tidak peduli. Yang ada di kepalanya hanyalah kondisi wanita yang ia tolong itu. Waktu berjalan lambat, hingga akhirnya pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang dokter keluar, menghapus keringat di dahinya. Matanya menyapu ruangan sebelum berhenti pada Raffi. "Bapak yang mengantar pasien tadi," Raffi berdiri seketika, punggungnya yang lelah memaksa tegak. "Iya dok, bagaimana keadaannya?" Dokter tersenyum tipis, lega. Keadaannya stabil, hanya kelelahan dan tekanan darahnya turun. Sepertinya sejak pagi beliau belum makan. Tidak ada masalah serius. Raffi menghembuskan napas panjang, seolah beban besar terlepas dari dadanya. "Alhamdulillah," gumamnya menunduk syukur. Sepintas dokter menatapnya dengan rasa heran, seolah tidak percaya seseorang dengan pakaian seperti itu bisa menunjukkan kepedulian sedalam itu. "Keluarganya sudah kami hubungi," tambah dokter. Raffi buru-buru menggeleng. "Saya bukan keluarga, dok. Saya cuma menemukannya pingsan di pasar." Dokter mengangguk pelan, nada suaranya hangat. "Terima kasih sudah cepat bertindak. Tidak semua orang mau bergerak secepat Anda." Raffi tersenyum malu, menunduk lagi. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, dok." Sore mulai berubah menjadi malam. Lampu-lampu rumah sakit menyala, memantulkan cahaya lembut di lantai. Meski petugas beberapa kali menyarankan Raffi pulang, ia tetap menunggu di kursi itu. Seolah meninggalkan tempat itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap hatinya sendiri. Ketika akhirnya Nadira sadar, cahaya lampu putih menyilaukan matanya. Detik pertama, ia hanya mendengar suara mesin infus yang berdetak pelan. Tubuhnya terasa lemas, hampir tak punya tenaga untuk mengangkat kepala. Ia berkedip beberapa kali sebelum perlahan menoleh. "Bu, jangan bangun dulu." Suara itu lembut, namun asing. Nadira memaksa membuka mata lebih lebar, melihat seorang pria berdiri di sisi ranjang dengan wajah yang tampak lelah tetapi penuh ketulusan. Cahaya lampu membuat garis wajahnya terlihat jelas, sederhana, kusut, tapi jujur. "Kamu siapa?" suaranya parau. "Saya Raffi, Bu," jawab pria itu pelan. "Ibu pingsan di pasar. Saya hanya membantu bawa ibu ke sini." Nadira terdiam. Ingatan samar-samar datang. Suara orang-orang panik, pusing yang membuat dunia berputar,
lalu gelap. Perlahan ia mulai menyadari bahwa pria sederhana di depannya, dengan baju lusuh dan wajah yang belum sempat dibersihkan, adalah penyelamatnya. "Jadi kamu yang menolong saya?" bisiknya. Raffi mengangguk, tersenyum malu. "Iya, Bu. Yang penting sekarang Ibu sudah sadar. Saya senang sekali." Ada kehangatan aneh yang mengalir ke dada Nadira. Ia memandangi Raffi lebih lama. Lelaki ini tampak seperti seseorang yang sudah sering dipandang rendah dunia, namun tetap menyimpan kebaikan yang tidak dipamerkan. "Terima kasih, sudah menyelamatkan saya," ucapnya lirih. Suaranya bergetar. Raffi buru-buru menggeleng. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu. Orang pingsan harus ditolong, itu saja." Nadira menghela napas, matanya memanas. Tidak semua orang mau menolong, banyak yang hanya melihat. Raffi menunduk. "Kalau hidup cuma dipakai untuk lewat saja tanpa bantu orang lain, apa gunanya, Bu? Saya memang tidak punya banyak, tapi kalau bisa menolong sedikit saja, saya merasa hidup saya berarti." Kata-katanya menusuk dalam, seperti sesuatu yang telah lama ingin Nadira dengar dari seseorang. Ia melihat pria itu, bukan sebagai pengemis, bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai manusia yang berhati bersih. Dan tanpa mereka sadari, pada malam yang sunyi itu, ketika dunia hanya diterangi lampu-lampu putih, rumah sakit, sebuah benih kecil mulai tumbuh pelan di antara mereka. Benih yang kelak akan mengubah hidup keduanya selamanya. Pagi perlahan menyelinap masuk melalui jendela kaca kamar rumah sakit, membawa cahaya yang lembut dan menenangkan. Udara di dalam ruangan terasa lebih hangat, seolah malam panjang yang penuh kecemasan telah berlalu. Nadira diperbolehkan pulang hari itu. Wajahnya tampak jauh lebih segar, meski masih terlihat sedikit pucat setelah kejadian kemarin. Di luar pintu kamar, Raffi duduk diam di kursi plastik, tubuhnya sedikit membungkuk, kedua tangan menggenggam karung lusuhnya yang diletakkan di pangkuan. Matahari pagi memantul pelan di wajahnya, tapi ia tetap menunduk, seolah takut mengganggu siapapun yang lewat. Meski petugas rumah sakit sudah berkali-kali menyuruhnya pulang, ia tetap menunggu seperti seseorang yang menolak meninggalkan tugas yang belum selesai. Ketika Nadira akhirnya melangkah keluar dari kamar rawat, langkahnya terhenti begitu melihat sosok itu masih di sana. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menyusup ke dadanya. "Kamu? Masih di sini?" tanyanya lembut. Raffi tersentak kecil, lalu berdiri cepat. "Iya, Bu. Saya cuma mau pastikan Ibu benar-benar membaik sebelum saya pulang." Ia mengatakannya tanpa ragu, tanpa kesan ingin dipuji. Hanya ketulusan polos seorang pria yang tidak ingin pergi sebelum memastikan keselamatan orang yang ia selamatkan. Nadira menatapnya lama. Wajah yang sederhana, mata yang jujur, pakaian lusuh yang kontras, dengan hatinya yang begitu bersih. Perlahan ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Tolong, terima ini," katanya sambil mengulurkan tangan. "Anggap saja ucapan terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya..." Ia tak melanjutkan kalimatnya. Bayangan tubuhnya yang tergeletak di pasar membuat tenggorokannya tercekat. Namun Raffi justru mundur setengah langkah. "Maaf, Bu, saya nggak bisa terima." Nadira terkejut. "Kenapa? Ini hanya sedikit. Kamu pasti butuh." Raffi menarik napas pelan. "Saya memang butuh, Bu. Tapi saya nggak mau kebaikan saya dihitung pakai uang. Saya bantu karena saya kasihan, bukan karena saya mengharapkan balasan." Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Semua suara di lorong rumah sakit seakan memudar. Ia tidak pernah mendengar seseorang berkata seperti itu. Terlebih seseorang yang hidupnya serba kekurangan. "Tapi paling tidak untuk ongkosmu kemarin." Raffi menggeleng dengan senyum kecil. "Saya sudah biasa jalan kaki, Bu. Lagi pula waktu saya nolong, saya nggak mikir apa-apa. Saya cuma takut nyawa seseorang nggak tertolong." Dengan kata-kata sederhana itu, Raffi seolah menarik tirai yang menutupi mata Nadira selama ini. Tiba-tiba, ia merasa kecil, merasa tersentuh oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Di dunia tempat ia dikelilingi orang-orang yang sering menghitung untung rugi dalam setiap hubungan, Raffi berdiri di depannya dengan sebuah nilai yang tak bisa dibeli. "Mas Raffi." Nadira berbisik pelan,
Suaranya bergetar halus. Jarang sekali saya bertemu orang seperti kamu. Raffi hanya tersenyum malu. Saya cuma orang biasa, Bu. Saya percaya kalau kita bantu orang dengan ikhlas, Tuhan yang nanti balas. Ucapan itu masuk ke hati Nadira seperti embun yang menenangkan. Ia menatap pria itu, mencoba memahami ketulusan yang begitu langka. Setelah keheningan singkat, Nadira berkata lagi. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Kalau begitu, boleh saya tahu kamu biasanya ada di mana? Siapa tahu suatu hari saya bisa membantu balik. Raffi menggaruk kepala yang berdebu. Saya biasanya duduk di ujung pasar, Bu, dekat toko buah yang besar itu. Tapi ibu nggak perlu repot, saya senang kok bisa bantu kemarin. Nadira tersenyum tipis, meski ada sesuatu yang bergerak pelan di hatinya, rasa hangat yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Baiklah, tapi kalau suatu hari kamu butuh sesuatu, jangan sungkan. Insya Allah, Bu. Terima kasih, jawab Raffi sembari menunduk sopan. Ia lalu melangkah pergi, menenteng karung lusuhnya seperti biasa. Punggungnya tampak ringkih, namun ada wibawa halus yang justru membuat Nadira terus menatap hingga sosok itu menghilang di tikungan jalan. Dan tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Dunia masih punya orang baik, bisiknya pelan. Hari itu, di bawah langit biru yang tenang, Nadira merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Sebuah rasa yang belum bernama, yang datang dari ketulusan seorang pria asing yang tidak punya apa-apa, kecuali hatinya yang bersih. Sebuah rasa yang kelak akan membawa perjalanan hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Mobil hitam yang dikendarai sopir pribadi Nadira melaju perlahan meninggalkan halaman rumah sakit. Di kursi belakang, Nadira duduk bersandar, tubuhnya masih lemah meski pikirannya justru bergerak tidak karuan. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung kecil dan deretan toko yang ia lewati seolah tanpa benar-benar melihatnya. Semua bayangan hari ini terasa seperti mimpi yang membingungkan, mimpi tentang seorang pria lusuh yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya dengan cara yang begitu tak terduga. Namun, yang paling mengganggunya bukanlah kejadian pingsan itu, melainkan cara Raffi menolak uangnya. Kalimat-kalimatnya yang sederhana, tapi penuh kejujuran, terus bergema di kepalanya seperti suara yang enggan hilang. Saya bantu, bukan karena ingin balasan. Saya cuma takut nyawa seseorang nggak tertolong. Kalau kita bantu orang dengan ikhlas, Tuhan yang balas. Nadira menyentuh dadanya pelan. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Bukan cinta, bukan kagum, tapi sebuah kehangatan kecil yang membuat hatinya terasa lebih hidup setelah sekian lama beku. Sopirnya menoleh lewat kaca spion. Bu Nadira, mau langsung pulang atau mampir beli sesuatu? Nadira tersentak dari lamunannya. Langsung pulang saja, Pak Budi. Baik, Bu. Sepanjang perjalanan, ia tidak berkata apapun. Hanya memandangi dunia luar yang tampak jauh, seakan ia berada dalam gelembung yang memisahkannya dari dunia nyata. Semua suara, klakson, teriakan pedagang, kendaraan yang melaju, terdengar samar, tenggelam oleh pikiran yang berputar-putar tentang Raffi. Tentang tatapan jujurnya, tentang cara ia memanggul tubuh Nadira tanpa mengeluh, dan tentang penolakannya atas uang yang seharusnya bisa sangat berarti baginya. Sesampainya di rumah, Nadira langsung naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap refleksi dirinya sendiri. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, bukan karena tubuhnya, tapi karena pikirannya yang dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Aku punya segalanya, gumamnya lirih. Tapi kenapa aku merasa kosong? Ia ingat bagaimana semua orang selalu memujinya, mendekatinya, meminta bantuan, dan tersenyum manis. Tetapi, ketika ia jatuh pingsan di tengah keramaian, tidak seorang pun mengulurkan tangan, tidak seorang pun, kecuali Raffi. Suara itu, suara langkah kaki kecil, menghentikan lamunannya. Bunda, Bunda belum tidur, Nadira menoleh. Farel, putra sematawayangnya, berdiri di pintu kamar sambil memeluk boneka kecil. Wajahnya polos dan penuh perhatian. Belum, Nak, jawab Nadira lembut.
Bunda cuma memikirkan sesuatu. Capek ya, Bun? Tanya Farel sambil mendekat. Sedikit, Nadira mengusap rambut anaknya. Tapi Bunda bersyukur masih ada orang baik di dunia ini. Orang baik? Farel mengerutkan dahi. Siapa, Bun? Nadira tersenyum kecil meski hatinya terasa bergetar. Seorang pria sederhana, tapi berhati mulia. Farel hanya mengangguk polos, belum mengerti sepenuhnya. Setelah anak itu kembali ke kamarnya, Nadira duduk di tepi ranjang dan memandangi lampu-lampu kota yang berkelip dari balik jendela. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Raffi muncul. Wajah yang lelah namun tulus, mata yang jernih meski hidupnya dipenuhi debu. Kenapa aku mengingatnya terus? Bisiknya pada diri sendiri. Ia berjalan ke balkon, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Bintang-bintang berkilau di langit seperti langkah-langkah kecil yang memandu pikirannya semakin jauh pada pria yang sama sekali tidak ia kenal sebelumnya. Apa mungkin aku memang harus bertemu dia lagi, gumamnya. Pertanyaan itu membuat hatinya berdebar. Bukan debar cinta belum, tapi debar rasa penasaran yang muncul dari ketulusan yang sangat jarang ia temui dalam hidupnya. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Raffi duduk di ujung pasar dengan karung di pangkuannya, tersenyum malu-malu sambil menolak uangnya. Semakin ia mencoba menghapus bayangan itu, semakin kuat gambaran itu muncul. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Nadira merasa hatinya bergerak, perlahan, lembut, seperti bunga yang mulai membuka kelopaknya setelah musim kemarau panjang. Sementara itu di tempat lain, di sudut pasar yang dingin dan penuh debu, Raffi duduk bersandar pada dinding tua, menatap langit malam yang sama. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia selamatkan juga memikirkan dirinya. Yang ia tahu hanyalah bahwa hari ini ia mengikuti dorongan hatinya. Dan entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan dari biasanya. Keesokan paginya, matahari bersinar lembut di balik awan tipis. Jalanan kota mulai dipenuhi kendaraan, pedagang kaki lima mulai membuka lapak, dan suara klakson bersahutan begitu lampu merah menyala. Nadira duduk di dalam mobilnya, bersiap menuju toko bahan bangunan yang ia kelola. Namun pikirannya jauh dari urusan pekerjaan hari itu. Pandangannya kosong, tapi hatinya penuh sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Wajah itu, Raffi. Wajah sederhana, lusuh, tapi jujur. Suara lembutnya saat menolak uang, tatapannya yang penuh hormat, dan caranya membawa Nadira dengan tubuh kurusnya. Semua bayangan itu terus datang seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Nadira bahkan beberapa kali tersenyum kecil tanpa sadar, membuat sopirnya melirik lewat kaca spion. Tapi ia kembali berusaha fokus. Ia mencoba menepis pikiran itu. Seorang wanita kaya raya seperti dirinya tidak seharusnya memikirkan seorang pria seperti Raffi. Namun semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat bayangan itu hadir. Mobil berhenti di lampu merah tepat di dekat pasar. Nadira menghela napas pelan, tetapi seketika itu pula, pandangannya tertarik pada sosok yang duduk di bawah pohon rindang di pinggir jalan. Tubuh itu kurus, memegang karung lusuh, dan sedang menunduk memperbaiki sandal jepitnya yang hampir putus. Hatinya langsung berdebar. Itu dia, bisiknya tanpa sadar. Ia spontan menurunkan kaca mobil. Pak Budi, berhenti sebentar. Sopir menoleh, bingung. Ibu mau turun? Nadira mengangguk pelan. Iya, sebentar saja. Begitu mobil berhenti, ia turun perlahan. Langkahnya terasa gugup, entah mengapa. Setiap langkah mendekat membuat jantungnya berdegup lebih cepat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke arah pria itu. Raffi yang sedang memperbaiki sandalnya mendengar langkah itu dan menoleh. Seketika wajahnya terkejut. Ia buru-buru berdiri, seolah tidak pantas dilihat dalam kondisi lusuh seperti itu. Bu Nadira, suaranya ragu, takut salah mengenali. Nadira tersenyum lembut. Masih ingat saya? Raffi mengangguk cepat, lalu menunduk sopan. Tentu ingat, Bu. Apa Ibu sudah sehat? Sudah, alhamdulillah. Semua berkat kamu waktu itu, jawab Nadira dengan senyum yang lebih hangat daripada biasanya. Hening sejenak.
Beberapa orang yang lewat menoleh, heran melihat wanita anggun berbicara dengan seorang pengemis dengan penuh kelembutan. Tetapi Nadira tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada wajah Raffi yang selalu terlihat canggung namun tulus. "Mas Raffi," ujarnya perlahan, "saya datang ke sini karena saya tidak tenang." Raffi mengangkat wajahnya sedikit, bingung. "Tidak tenang, Bu. Saya terus memikirkan kebaikan kamu," kata Nadira. Suaranya pelan namun jujur. Raffi menggaruk kepala yang dipenuhi debu, wajahnya memerah. "Ah, Bu, jangan begitu. Saya cuman kebetulan lewat waktu itu." "Tapi kamu tidak hanya menolong saya," balas Nadira. "Kamu mengajarkan sesuatu tentang ketulusan." Raffi terdiam, matanya menunduk, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk ia terima. Nadira menarik napas panjang, mencoba menyusun keberaniannya. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin menawarkan sesuatu." Raffi mendongak, tampak semakin bingung. "Menawarkan apa, Bu?" Nadira tersenyum kecil. "Maukah kamu bekerja di rumah saya? Tidak harus apa-apa yang berat, jadi tukang kebun pun bisa. Saya butuh orang jujur seperti kamu." Raffi terdiam. Pandangannya mengarah ke tanah, lalu ke wajah Nadira, lalu kembali lagi ke tanah. Ia seperti kehilangan kata-kata. "Bu, saya tidak yakin saya pantas," ucapnya lirih. "Saya ini cuma orang jalanan. Banyak orang yang lebih layak kerja di rumah ibu." Nadira menggeleng pelan. "Saya tidak butuh orang yang sempurna. Saya butuh orang yang jujur, dan itu kamu." Raffi memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu menyentuh tempat terdalam di hatinya, tempat yang selama ini dipenuhi rasa rendah diri. Ia membuka mata perlahan, menelan haru yang sulit ia jelaskan. "Kalau ibu percaya pada saya," katanya akhirnya, "saya siap bekerja." Nadira tersenyum lega. "Baik, datanglah besok pagi ke rumah saya di Jalan Melati nomor 9. Nanti Pak Budi menjemput kamu di pasar." Raffi mengangguk pelan, seolah masih tidak percaya. Lalu ia mengulurkan tangan dengan sopan. "Terima kasih, Bu. Saya janji akan bekerja sebaik mungkin." Nadira menyambut uluran tangan itu, dan pada sentuhan sederhana itu, ada sesuatu yang mengalir di antara mereka. Sesuatu yang lembut, hangat, dan sulit dijelaskan. Saat mobil melaju meninggalkan pasar, Nadira menatap keluar jendela dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Di dalam hatinya, ada bisikan halus. Mungkin Tuhan mempertemukanku dengannya bukan tanpa alasan. Dan di bawah pohon itu, Raffi berdiri memandangi mobil yang menghilang, dadanya bergetar oleh rasa haru yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat dirinya bukan sebagai pengemis, tetapi sebagai manusia yang berharga. Sejak hari itu, kehidupan di rumah besar milik Nadira mulai berubah perlahan, bukan oleh hal besar, tetapi oleh kehadiran satu orang yang bekerja dengan hati. Raffi, pria sederhana yang dulu duduk di ujung pasar dengan karung lusuh di pangkuannya, kini bangun paling pagi, bahkan sebelum matahari menampakkan sinarnya. Pagi-pagi sekali, ia sudah berada di halaman belakang, mengenakan kemeja lusuh yang telah ia cuci hingga tampak lebih rapi, dan topi anyaman sederhana untuk menahan panas. Ia memulai hari dengan menyapu halaman yang dipenuhi dedaunan kering. Setiap ayunan sapu dilakukan dengan tenang, seolah ia sedang menyapu beban hidupnya sendiri. Ia memeriksa tanaman satu persatu, memastikan tidak ada daun yang rusak atau bunga yang layu. Ketika menyiram bunga, gerakannya lembut, seakan tanaman-tanaman itu adalah makhluk hidup yang perlu ia perlakukan dengan penuh kasih. "Mbak Siti," panggilnya sopan suatu pagi ketika pembantu rumah itu melintas di dapur terbuka. "Tanaman di dekat kolam sudah saya pupuk ya, biar cepat tumbuh." Mbak Siti tersenyum sambil mengangguk. "Iya Mas Raffi, terima kasih ya. Jarang ada yang seberhati-hati kamu." Dalam hitungan hari saja, halaman rumah yang sebelumnya tampak gersang berubah menjadi taman yang hidup. Bunga kertas bermekaran dengan warna mencolok, pot-pot tanaman yang dulu tidak terawat kini tersusun rapi, dan udara di sekitar rumah terasa lebih segar, seolah membawa aroma ketenangan baru.
Nadira awalnya hanya berniat memberi pekerjaan sebagai bentuk rasa terima kasih. Tetapi kini, setiap kali ia melihat taman yang semakin indah, ia merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Kekaguman. Kekaguman terhadap ketekunan Raffi, kesederhanaannya, dan ketulusannya yang tidak dibuat-buat. Namun bukan hanya Nadira yang akhirnya dekat dengan Raffi. Farel, putra kecilnya yang berumur 8 tahun, sangat cepat akrab dengannya. Anak itu memiliki intuisi yang kuat, bisa merasakan kebaikan seseorang tanpa perlu berpikir panjang. Suatu sore, Farel berlari ke halaman sambil membawa sepeda kecilnya. "Om Raffi, ajari aku naik sepeda dong." Raffi tersenyum lebar, senyum yang jarang ia tunjukkan kepada dunia. "Boleh, tapi janji ya, kalau jatuh nggak boleh nangis." "Janji," seru Farel riang. Raffi memegangi bagian belakang sepeda, menuntun perlahan sambil memberi petunjuk. "Jangan lihat ke bawah, Rel. Lihat ke depan. Kakinya pelan saja. Iya begitu." Sesekali Farel oleng dan Raffi sigap meraih pundaknya sebelum ia jatuh. Setelah beberapa kali mencoba, Farel akhirnya berhasil mengayuh beberapa meter tanpa bantuan. Ia berteriak penuh kegembiraan. "Bunda, aku bisa! Aku bisa naik sepeda!" Nadira yang sedang menata bunga di teras tersenyum lebar, melihat anaknya begitu bahagia. Sudah lama ia tidak melihat cahaya seperti itu di mata Farel. Sejak suaminya meninggal, anak itu sering murung mencari sosok yang bisa mengajarinya hal-hal kecil yang dulu biasa dilakukan oleh ayahnya. Ketika ia melihat Raffi tertawa bersama Farel, sesuatu yang hangat merayap ke dadanya. Ia berbisik lirih dalam hati, pria ini benar-benar membawa kehidupan kembali ke rumah ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka bertiga, Nadira, Farel, dan Raffi, perlahan membentuk pola baru. Pola yang terasa lebih hangat, lebih hidup, dan lebih manusiawi daripada sebelumnya. Di suatu sore, Farel duduk di dekat Raffi yang sedang memangkas daun. Dengan polosnya ia bertanya, "Om, dulu Om kerja apa?" Raffi tersenyum samar, matanya menerawang. "Macam-macam, Rel. Pernah jadi kuli bangunan, pernah juga bantu angkut barang di pasar." "Terus, kenapa Om jadi pengemis?" tanya Farel tanpa maksud menyinggung. Raffi terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara lembut. "Kadang hidup nggak selalu baik sama kita, Rel. Tapi yang penting, jangan berhenti jadi orang baik." Ucapan itu membuat Farel menatapnya lama. "Om, itu orang baik banget." Raffi terkejut sebentar, lalu tersenyum kecil. Tidak ada yang pernah mengatakannya begitu jujur sebelumnya, apalagi dari mulut seorang anak kecil. Dari jauh, Nadira mendengar percakapan itu. Ia menatap Raffi dengan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Rasa hormat, haru, dan sesuatu yang belum ia berani akui. Malamnya, Farel menghampiri Nadira dengan wajah berbinar. "Bunda, Om Raffi baik banget. Aku suka dia. Kalau Om Raffi tinggal di sini seterusnya, boleh nggak?" Nadira tersenyum dan mengelus rambut anaknya. "Tentu boleh, Nak." Tapi setelah Farel masuk ke kamarnya, senyum Nadira perlahan memudar. Ia menatap taman dari jendela, melihat cahaya bulan menyinari bunga-bunga yang kini tumbuh indah karena tangan Raffi. Di balik perasaan yang ia rasakan, ada sesuatu yang membangunkan hatinya yang lama tertidur. Sesuatu yang pelan-pelan mulai tumbuh menjadi benih cinta. Hari-hari berikutnya berjalan lebih cepat daripada yang disadari Nadira. Setiap pagi terasa berbeda, seolah rumah itu memiliki kehidupan baru yang sebelumnya hilang. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah, gemericik air dari selang taman, dan kicauan burung yang datang kembali membuat suasana rumah itu seperti tempat yang memulihkan hati yang kering. Raffi bekerja bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan hati. Setiap pagi, ia menunduk menghormati siapapun yang ia temui. Mbak Siti, satpam depan, bahkan sopir Pak Budi. Tidak pernah ia meninggikan suara. Tidak pernah ia mengeluh. Bahkan ketika matahari terik membakar kulitnya hingga memerah, ia tetap bekerja dengan senyum yang sama. Senyum kecil yang mungkin tak berarti bagi orang lain, tetapi bagi Nadira, senyum itu sangat berarti. Suatu siang, ketika Nadira sedang duduk di teras sambil memandangi taman yang kini semakin indah,
Mbak Siti muncul sambil membawa cucian. "Bu, Mas Raffi itu aneh ya," katanya tiba-tiba. Nadira mengangkat alis. "Aneh gimana, Mbak?" "Aneh karena dia nggak pernah marah, Bu. Dikasih kerjaan susah juga tetap tersenyum. Dunia kalau diisi orang seperti dia, mungkin kedamaian beneran ada." Nadira tersenyum kecil, namun di hatinya ia sepenuhnya setuju. Sore itu, setelah menurunkan Farel di tempat les, Nadira naik ke kamar dan berdiri lama di balik jendela. Dari sana ia melihat Raffi sedang menyapu halaman depan. Cahaya sore menyentuh wajahnya, membuat bayangan tubuhnya memanjang di tanah, memberi kesan damai yang sulit dijelaskan. Ia mengenakan kaos abu-abu yang warnanya sudah pudar, namun caranya bergerak, pelan, teliti, penuh perhatian, membuat dirinya tampak lebih pantas dari apapun yang pernah Nadira bayangkan. "Orang sebaik itu," bisik Nadira, "pantas mendapat kebahagiaan." Satu kalimat sederhana, tapi ketika ia mengucapkannya, hatinya sendiri bergetar. Benar saja, setiap hari perasaannya berubah tanpa ia sadari. Pada malam lain, ketika ia dan Farel makan malam di ruang makan, Farel bercerita dengan penuh semangat. "Bunda, tadi Om Raffi nolong kucing jatuh ke selokan. Airnya kotor banget, tapi Om Raffi angkat juga kucingnya." Nadira menatap Farel, terkejut namun hangat. "Lalu?" "Terus Om Raffi mandiin kucingnya, Bun. Dia bilang, semua makhluk harus disayang." Nadira menunduk, menahan gelombang perasaan di dadanya. Kebaikan Raffi bukan hanya terlihat dalam tindakan besar, tetapi dalam hal-hal kecil yang tidak pernah ia ceritakan. Ia tidak berusaha menjadi baik. Ia hanya memang baik. Sejak saat itu, Nadira sering memergoki dirinya mencari-cari sosok Raffi di taman. Pura-pura menanyakan hal kecil seperti jenis pupuk, cara merawat bunga, atau sekadar alasan untuk keluar rumah. Padahal ia sudah tahu semua jawabannya. Tapi suara Raffi, kelembutannya, rasa hormatnya, semua itu membuat Nadira ingin lebih sering berada di dekatnya. Di sisi lain, Raffi juga mulai merasakan sesuatu yang membuat hidupnya sedikit berbeda. Ia tahu batas dirinya. Ia sadar perbedaan dunia mereka sangat besar. Namun, setiap kali Nadira memanggil namanya atau menatapnya dengan senyum lembut, hatinya bergetar dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam ketika hujan turun deras, Nadira berdiri di balik jendela ruang tamu. Ia melihat Raffi berlari kecil ke halaman, berusaha mengamankan pot-pot bunga agar tidak roboh tertiup angin. Hujan mengguyur tubuhnya, membasahi rambutnya yang mulai panjang, namun ia tidak peduli. Ia justru mengutamakan tanaman-tanaman itu. "Dia nggak pernah memikirkan dirinya dulu," bisik Nadira, kagum. "Selalu orang lain." Perasaannya semakin jelas. Ia tidak lagi menyebut itu rasa iba. Bukan lagi sekadar rasa terima kasih, perasaan itu tumbuh perlahan, hangat, halus, dan menakutkan sekaligus. Beberapa hari kemudian, kesempatan datang tanpa direncanakan. Malam itu, listrik di rumah padam. Lilin-lilin kecil menyala di ruang tamu, menciptakan cahaya temaram yang bergetar. Hujan di luar jatuh deras, menampar genting, dan memantulkan cahaya kilat dari langit. Nadira duduk sendirian sambil memandangi jendela. Hatinya terasa kacau sejak Raffi bekerja di rumah itu. Ia bangkit perlahan, mengambil satu lilin di tangannya, lalu melangkah ke teras depan. Di bawah tirai hujan, ia melihat Raffi sedang berjongkok, menggulung karung besar agar air tidak masuk ke teras. Bajunya basah, rambutnya meneteskan air, namun ekspresi wajahnya tetap tenang. "Mas Raffi," panggil Nadira. Raffi menoleh, kaget. "Bu, kenapa keluar? Nanti kehujanan." "Aku cuma ingin memastikan kamu nggak kenapa-kenapa," jawab Nadira. Raffi tersenyum kecil, senyum yang hampir tak terlihat karena gelap. "Saya nggak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa begini. Yang penting rumah Ibu aman." Kalimat itu, tulus sederhana, menusuk hati Nadira seperti hujan yang jatuh langsung ke dalam jiwanya. Ia merasakan sesuatu mekar perlahan di dadanya, sesuatu yang sudah terlalu lama tertidur. Hanya beberapa detik berdiri di depan Raffi dan Nadira tahu. Perasaannya bukan lagi sekadar rasa terima kasih, bukan lagi sekadar rasa kagum. Benih cinta itu,
kini mulai tumbuh nyata. Malam itu hujan terus mengguyur tanpa henti, seakan langit sedang menumpahkan seluruh bebannya ke bumi. Petir menyambar jauh di langit, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding rumah besar Nadira. Listrik masih padam, membuat seluruh rumah diterangi hanya oleh cahaya lilin yang berkedip-kedip lembut, menambah suasana tenang namun penuh getaran emosional. Nadira berdiri di teras depan sambil memegang lilin kecil. Sinar temaram itu memantul di wajahnya yang terlihat lembut dan ragu pada saat yang bersamaan. Dari balik derasnya air hujan, ia melihat Raffi tetap berada di luar, mengurus karung dan memastikan tidak ada air yang masuk ke rumah. Meski tubuhnya sudah hampir basah seluruhnya, ia tetap bekerja dengan ketekunan yang sama. Ketekunan yang semakin lama membuat hati Nadira terasa hangat dan penuh rasa hormat. "Mas Raffi," panggil Nadira. Suaranya tenggelam sebagian oleh hujan. Raffi menoleh cepat, sedikit terkejut melihat Nadira berdiri begitu dekat dengannya, tanpa payung, hanya ditemani lilin kecil yang ia pegang. "Ibu, kenapa keluar? Nanti basah," katanya cemas. Suaranya nyaris kalah oleh suara hujan. Nadira melangkah maju sedikit, cahaya lilin menari pelan di wajahnya. "Aku cuma ingin memastikan kamu tidak kehujanan." Raffi menggeleng kecil sambil tersenyum samar, senyum yang selalu membuat Nadira merasa ada sesuatu yang tulus di baliknya. "Saya nggak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa begini. Yang penting airnya nggak masuk ke rumah." Nadira terpaku sesaat. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti tamparan lembut yang membangunkan hatinya. "Selalu begitu," gumamnya pelan. "Selalu memikirkan orang lain." Raffi menatap Nadira bingung, tidak sepenuhnya memahami makna di balik kata-katanya. Namun tatapan Nadira begitu lembut, begitu jernih, hingga Raffi merasa seakan waktu berhenti untuk sejenak. "Mas Raffi?" ulang Nadira dengan suara yang sedikit bergetar. "Aku ingin bilang sesuatu." Hujan semakin deras, angin malam menerpa daun-daun tanaman, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Di antara semua itu, dunia seolah menghilang dan hanya menyisakan dua manusia yang berdiri saling berhadapan, dengan jarak yang cukup dekat untuk mendengar napas satu sama lain. Raffi menunduk pelan. "Ibu, jangan berdiri di hujan begini. Masuk dulu, Bu." Nadira menggeleng pelan, matanya menatap langsung ke mata Raffi, dalam dan penuh keberanian yang baru ia temukan malam itu. "Sejak kamu datang," ucap Nadira pelan, "rumah ini hidup lagi. Farel lebih bahagia, taman kembali indah, dan aku tidak merasa kesepian lagi." Raffi menelan ludah, bingung, tubuhnya kaku. "Bu, jangan seperti itu. Saya hanya kerja di taman, Bu. Saya tidak..." Nadira memotongnya dengan langkah maju satu langkah, membuat Raffi tercekat. "Aku tahu ini mungkin gila, tapi aku jatuh cinta pada kamu." Waktu seolah berhenti. Raffi mematung, matanya melebar, napasnya tertahan. Hujan yang deras tidak lagi terasa oleh mereka berdua. Seakan suara langit pun bungkam mendengar kalimat itu. "Bu, jangan bercanda." Suara Raffi bergetar, seolah tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi padanya. "Saya cuma orang sederhana. Bahkan, saya dulu pengemis. Dunia kita beda jauh. Saya enggak." "Justru itu," bisik Nadira mendekat sedikit. "Hatimu jauh lebih bersih daripada siapapun yang pernah aku kenal." Cahaya lilin bergetar di antara mereka, menyoroti wajah Raffi yang penuh kebingungan, ketakutan, dan sesuatu yang sangat dalam. Perasaan yang selama ini ia tekan keras-keras agar tidak keluar. "Aku belajar banyak dari kamu, Raffi," lanjut Nadira. Suaranya semakin lirih tapi mantap. "Kamu mengajarkan aku arti ketulusan, arti memberi tanpa mengharapkan balasan, dan kamu membuatku merasa hidup lagi." Nadira mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Raffi yang dingin dan basah oleh hujan. Sentuhan itu membuat tubuh Raffi gemetar. "Bu, saya nggak tahu harus bilang apa," bisiknya hampir tak terdengar. Nadira tersenyum lembut, senyum yang menghangatkan malam yang dingin. "Bilang saja apa yang hatimu rasakan." Hening, hanya suara hujan dan napas mereka berdua.
Akhirnya, Raffi mengangkat wajahnya perlahan, menatap wanita yang kini menjadi cahaya dalam kegelapan hidupnya. Suaranya pecah ketika ia berbicara. Saya juga nggak tahu sejak kapan, tapi setiap kali ibu tersenyum, saya merasa seperti pulang. Air mata Nadira mengalir perlahan, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia yang tak lagi dapat ia sembunyikan. Di antara hujan yang tak kunjung berhenti, di bawah cahaya lilin kecil yang bergetar lembut, dua hati yang berasal dari dunia berbeda akhirnya berhenti berlari. Mereka saling mengakui bahwa cinta ketika datang dengan ketulusan tak pernah salah alamat. Beberapa hari berlalu sejak malam hujan itu. Malam ketika Nadira dan Raffi akhirnya membuka rahasia yang selama ini mereka simpan rapat di dalam hati masing-masing. Meski keduanya kini tahu perasaan satu sama lain, rasa canggung masih tersisa setiap kali mereka bertemu. Rasa itu bukan karena ragu, melainkan karena mereka berdua sama-sama memahami betapa besar langkah yang telah mereka ambil. Nadira kini lebih sering tersenyum. Ada cahaya lembut di matanya yang mudah terlihat. Bahkan para pembantu rumah sampai bertanya-tanya perubahan apa yang terjadi pada majikan mereka. Mbak Siti yang sudah lama bekerja di rumah itu hanya menggeleng sambil tersenyum setiap kali melihat Nadira bersenandung kecil saat memotong sayur di dapur. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak kematian suaminya. Namun, di balik kebahagiaannya, Nadira menyimpan satu kegelisahan. Ia tahu ada seseorang yang harus ia ajak bicara sebelum hubungan itu benar-benar bisa ia jalani dengan tenang. Farel, anak laki-laki yang menjadi pusat hidupnya. Anak yang hatinya lembut, peka, dan penuh kasih sayang. Nadira tidak ingin anak itu mendengar dari orang lain atau merasakan perubahan tanpa penjelasan. Ia ingin Farel mengetahui segalanya dari mulutnya sendiri. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan dan burung-burung pulang ke sarang. Raffi masih di halaman menyapu dedaunan yang berguguran. Dari jendela lantai 2, Nadira memandangnya sebentar, satu tatapan lembut yang berisi rasa syukur dan perasaan yang semakin dalam. Lalu ia menarik napas panjang dan berjalan ke kamar Farel. Farel sedang duduk di lantai, bermain Lego sambil bersenandung kecil. Nadira duduk di sampingnya, mengusap rambut anak itu dengan lembut. Farel, panggilnya? Iya, Bun. Farel menatap penuh perhatian. Bunda mau bicara sesuatu yang penting. Wajah Farel langsung serius. Kenapa, Bun? Bunda kelihatan sedih. Nadira tersenyum kecil, berusaha menahan getaran di suaranya. Kamu tahu Om Raffi yang kerja di taman itu, kan? Wajah Farel langsung cerah. Iya, Om Raffi baik banget. Dia ngajarin aku naik sepeda, dia benerin layanganku yang rusak, dia juga bikin rumah kardus buat aku. Nadira mengangguk pelan. Iya, Om Raffi baik sekali. Lalu ia diam sejenak, mencari cara paling lembut untuk mengatakan hal yang besar. Farel, Bunda sayang sama dia. Farel berhenti bermain. Ia menatap wajah bundanya dengan mata bulatnya yang polos. Sayang gimana, Bun? Sayang kayak Bunda sayang sama aku? Nadira menggeleng sambil tersenyum tipis. Sayang seperti dulu Bunda sayang sama ayahmu. Kata-kata itu membuat Farel terdiam beberapa detik. Nadira menahan napas, takut anak itu marah atau merasa tidak siap menerima kenyataan baru. Tapi setelah hening yang terasa panjang, Farel tersenyum. Senyum jernih yang menghangatkan ruangan. Kalau Bunda bahagia, aku juga bahagia. Nadira langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis haru yang tiba-tiba menyeruak. Ia memeluk Farel erat-erat. Terima kasih, Nak. Bunda khawatir kamu nggak suka. Kenapa nggak suka? Tanya Farel polos sambil memeluk bundanya balik. Om Raffi itu baik, dia sayang aku, sayang Bunda juga. Dia mirip kayak ayah. Ucapan itu membuat air mata Nadira jatuh tanpa ia sadari. Dan tepat di saat itu, tanpa mereka tahu, Raffi berdiri di luar dekat jendela terbuka. Ia sedang memungut daun yang jatuh ketika suara kecil Farel terdengar pelan dari celah jendela. Kalau Bunda bahagia, aku juga bahagia. Suara itu menghantam jantung Raffi seperti badai lembut.
Tangannya yang memegang gagang sapu gemetar. Mata yang selama ini terbiasa menahan luka kini dipenuhi air yang mengalir diam-diam. Ia menengadah ke langit jingga yang indah, dan dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih Tuhan, kalau ini bukan mimpi, izinkan aku menjaga mereka selamanya." Malam itu, setelah Farel tertidur, Nadira berdiri di balkon kamarnya. Angin malam membawa aroma bunga yang dulu ditanam Raffi satu persatu. Dari kejauhan, ia melihat Raffi menutup pagar depan dengan rapi, memastikan semua aman sebelum masuk ke pavilion kecil tempat ia tinggal. Ketika pandangan mereka bertemu, mereka saling tersenyum, senyum sederhana namun penuh makna yang tidak membutuhkan kata-kata. Senyum yang memberitahu keduanya bahwa perjalanan mereka kini memiliki restu paling tulus dari seorang anak kecil. Restu yang membuat cinta itu tidak lagi perlu disembunyikan. Beberapa bulan berlalu sejak malam ketika cinta mereka akhirnya terucap di bawah hujan. Sejak hari itu, kehidupan di rumah Nadira berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih hangat dan penuh warna. Taman yang sebelumnya hanya menjadi tempat kerja Raffi, kini menjadi ruang kebersamaan yang dipenuhi tawa, obrolan ringan, dan langkah kecil Farel yang selalu berlarian di antara bunga-bunga. Setiap pagi mereka sarapan bersama, duduk di meja makan sederhana, namun terasa seperti keluarga yang telah lama terbentuk. Farel sering duduk di tengah, menjadi jembatan kecil yang mempertemukan dua hati yang pernah sama-sama kesepian. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi tatapan canggung, tidak ada lagi batas antara majikan dan pekerja. Yang tersisa hanyalah kehangatan yang tumbuh secara natural. Namun, seperti semua kisah cinta yang berbeda dari Norma, kabar kedekatan Nadira dan Raffi akhirnya menyebar di lingkungan sekitar. Bisik-bisik mulai terdengar dari tetangga, dari kerabat jauh, bahkan dari beberapa orang yang selalu merasa berhak menghakimi hidup orang lain. Janda kaya menikah dengan pengemis? Tidak masuk akal. Apa Nadira sudah hilang akal? Tetapi Nadira tidak peduli. Ia sudah terlalu lama hidup untuk menyenangkan orang lain. Ia tahu yang membuat hidupnya benar-benar damai bukanlah pendapat dunia, melainkan ketulusan Raffi, senyum Farel, dan keheningan rumah yang kini terisi oleh kehangatan baru. Hari itu tiba dengan langit yang cerah dan angin yang lembut. Halaman belakang rumah Nadira berubah menjadi pelaminan sederhana namun indah. Bunga mawar merah dan putih menghiasi setiap sudut taman, dan aroma harum menyebar pelan terbawa angin. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada pesta megah, hanya keindahan yang tenang dan tulus, sama seperti cinta mereka. Raffi berdiri dengan jas hitam sederhana. Meski bukan jas mahal, Raffi terlihat gagah karena ketulusan yang memancar dari matanya. Nadira mengenakan kebaya putih, berhias rendah lembut. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sejak bertahun-tahun lalu. Suasana hening ketika penghulu memulai akad. Hanya suara burung dan angin yang berbisik di sela-sela doa. Dengan suara bergetar namun mantap, Raffi mengucapkan, "Saya terima nikahnya Nadira binti almarhum Hasan dengan mas kawin seperangkat alat salat dan seuntai janji untuk selalu menjaga dan mencintainya karena Allah." Begitu kata-kata itu selesai, tepuk tangan kecil terdengar. Farel yang tadinya duduk manis langsung berlari ke arah Raffi, memeluknya erat. "Selamat, Om. Sekarang aku boleh panggil ayah?" tanyanya dengan mata berbinar. Raffi tertawa pelan. Tawa haru yang tidak pernah ia bayangkan bisa lahir dari hatinya. Ia memeluk Farel dengan kedua tangan sekuat hatinya. "Panggil ayah, nak. Mulai hari ini, kamu anak ayah juga." Nadira menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekat, menyentuh wajah Raffi sambil berbisik, "Dulu kamu menolongku tanpa pamrih, sekarang kamu menolongku menemukan kebahagiaan." Raffi menggenggam tangan Nadira erat, mata mereka bertemu dalam diam yang penuh makna. "Dan aku akan terus begitu, sampai akhir hidupku," jawab Raffi lirih. Setelah acara usai, Nadira berdiri di tepi taman, memandangi bunga-bunga yang bermekaran di bawah cahaya sore. Angin lembut menyentuh pipinya, seolah mengingatkannya pada perjalanan yang telah ia tempuh.
Ia mengingat saat pingsan di pasar, saat dunia tampak berputar, dan semua orang hanya menatap tanpa membantu. Ia mengingat pria lusuh yang menggendongnya dengan tangan gemetar, namun hati yang penuh keberanian. Ia mengingat saat Raffi menolak uangnya. Kejujuran yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan apapun. Siapa sangka? Bisiknya pelan. Pria yang dulu hanya ingin menolongku, kini menolongku menemukan hidup baru. Raffi mendekat dari belakang dan menaruh tangan di bahunya. Nadira menoleh dan tersenyum. "Terima kasih, suamiku." Raffi memerah, tersenyum malu, lalu berkata, "Mulai sekarang panggil saja namaku Nadira." Nadira tertawa kecil, suara yang lembut namun penuh cinta. "Baik, Raffi." Di kejauhan, matahari sore mulai tenggelam, meninggalkan langit berwarna jingga keemasan. Farel berlari kecil di halaman, tertawa ceria, sementara angin membawa aroma mawar yang baru mekar. Dan di bawah langit senja itu, dua jiwa yang dulu terpisah oleh status, oleh jarak, oleh dunia yang berbeda, kini berdiri berdampingan sebagai pasangan yang sah. Raffi, pria yang dulu hanya memiliki karung lusuh dan secuil harapan, kini menjadi suami dari wanita yang ia selamatkan. Sementara Nadira, janda kaya raya yang pernah merasa kesepian, kini menemukan kembali arti cinta dalam ketulusan seorang pria sederhana. Cinta mereka membuktikan satu hal, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, status, atau rupa. Kadang, kebahagiaan datang dari hati yang paling tulus. Hati yang tidak pernah meminta balasan. Dan hati yang berani percaya sekali lagi pada keajaiban cinta.